حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى حضرة صاحب الكتاب رسالة المعاونة الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وصاحب الكتاب التقريرة السليلة الحبيب حسن بن أحمد الكاب وأصولهم وفروعهم ثم إلى حضرة الشيخ عبد الحميد القدسي وشيخ المربي روحي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بن شيخ أبي بكر بن سالم سيد الحبيب علي مشهور بن حفيظ وسيد الحبيب أبي بكر المشهور وسيد الحبيب زيد بن سميد وسيد الحبيب سالم الشاطري وسيد الحبيب عبد الله بن شهاب وسيد الحبيب محمد بن عمرو الإدروس وسيد الحبيب مسعود الإدروس وسيد الحبيب عبد القادر الجيلاني خير وأصولهم وفروعهم ثم إلى حضرة الشيخ أبو يعقوب ربي بن كيان محمد عثمان وشيخ أبو يوجد القدسي وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخهم ومشايخهم وإلى حضرة أبي وأمي غفر الله لهم ويولي درجاتهم وعين علينا من بركاتهم وأمطر علينا بغيث كرامتهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hamba-hamba Allah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan hidayah Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah, pada hari Senin sore ini kita bisa duduk demi melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengaji sebagai pengganti daripada hari Rabu yang seharusnya kita pada waktu itu mengaji, karena hari Rabu yang akan datang adalah 1 Muharram dan sesuai dengan ketetapan daripada keputusan pemerintah kita bahwasanya hari itu adalah tanggal merah. Oleh karena itu, setelah bermusyawarah dengan salah satu daripada jamaah dengan Bapak Iwan, maka saya pilih untuk kajian hari Sabtu itu atau hari Rabu itu dipindahkan pada hari Senin untuk minggu ini, dengan harapan kita tetap bisa melaksanakan kewajiban kita dengan istiqomah, yaitu menghadiri pengajian meskipun waktunya bergeser, dimajukan ataupun diundur. Semoga dengan kita melakukan hal demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hal seperti itu, hal demikian itu adalah salah satu bahwa kita ini memang betul-betul ingin memperbaiki diri kita, ingin menambah wawasan keilmuan kita, dan kita ingin berusaha melaksanakan apa yang memang telah Allah wajibkan kepada kita semua, sehingga kita betul-betul menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara-saudariku rahimakumullah, kita lanjutkan kajian yang pertama menjelang maghrib, yaitu kitab Risalatul Mu'awanah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain wa 'alaika bi husnil dhanni bi jami'il muslimina. Wajib atasmu berhusnudzon kepada seluruh kaum muslimin. Wahdar antusi awalna, dan hati-hatilah berburuk sangka. Takutlah akan berburuk sangka. Biahadin minhum, dengan seorang pun dari kaum muslimin. Jangankan kepada seluruh kaum muslimin, kepada seorang pun daripada kaum muslimin jangan sampai kita berburuk sangka, jangan sampai kita suudzon. Qala alaihi salatu wassalamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khairi. Ada 2 hal yang tidak ada lagi kebaikan di atasnya. Husnudzon billah, yang pertama berbaik sangka kepada Allah. Wa husnudzanni bi ibadillah, yang kedua adalah berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Jadi berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah adalah
adalah dua perangai kebaikan yang tidak ada lagi kebaikan di atasnya. Artinya dua hal ini adalah puncak dari segala kebaikan. Dua hal ini memiliki perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah pun akan memperlakukan hambanya sesuai dengan dugaan hamba terhadap Allah. Sebagaimana di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa." Aku, kata Allah, adalah sesuai dengan dugaan hambaku terhadap diriku. Maka silahkan menduga, silahkan berprasangka apapun kepadaku. Kalau kita berprasangka baik, maka Allah berikan kebaikan kepada kita. Kalau manusia berprasangka buruk kepada Allah, Allah berikan keburukan kepadanya. Maka jangan pernah kita sekali-sekali berburuk sangka kepada Allah, suudzon kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala bi'ala. Pun demikian kepada hamba-hamba Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara hamba-hambanya. Allah menyembunyikan waktu ijabah pada hari Jumat. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam amal-amal soleh. Hikmah disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita berbuat baik kepada seluruh hamba Allah, berbaik sangka kepada seluruh hamba Allah. Karena kita tidak tahu siapa di antara mereka yang ternyata kekasih Allah, siapa di antara mereka yang ternyata waliyun min awliyaillah. Pun demikian, kita harus banyak beribadah di hari Jumat, karena kita tidak tahu pada jam berapa ada waktu diijabah. Oleh demikian juga, kita tidak boleh menyembunyikan amal soleh, karena kita tidak tahu di amal soleh yang mana terdapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarri, dan ada dua perkara, tidak ada lagi keburukan di atas dua perkara itu. Pertama adalah su'udzanni billah, bersangka kepada Allah. Yang kedua adalah wasu'udzanni bi ibadillah, berprasangka kepada hamba Allah. Su'udzan kepada Allah dan kepada hamba Allah merupakan puncak dari segala keburukan. Tidak ada lagi kejahatan, keburukan di atas keduanya. Kalau orang sudah berburuk sangka kepada Allah, kalau orang sudah suudzon kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ula, maka sesuai dengan apa yang ia duga, Allah akan memperlakukannya seperti itu. Dalam situasi dan kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kita tidak boleh suudzon kepada Allah. Harus husnudzan. Dan sering saya sampaikan, misalnya ada seorang anak muda ataupun pemudi yang sampai usia mendekati 30 tahun masih belum menikah juga, berdoa tetap dia laksanakan, munajat tetap dia lakukan, bahkan tahajud, bahkan sedekah, tapi jodoh tidak kunjung datang. Jangan buruk sangka kepada Allah. Jangan buruk sangka kepada Allah. Bisa jadi jodoh itu diganti dengan keselamatan. Yang seharusnya dapat musibah, Allah tunda jodohnya, musibah diganti dengan keselamatan. Bisa jadi jodoh itu diganti dengan umur yang panjang. Yang seharusnya umurnya pendek, Allah tunda jodohnya, diberikan dia umur yang panjang. Karena hal-hal yang gaib ini, ya salim, ya, pasrahkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa ghayatu husnidzanni bil muslimin, puncak husnudzan kepada kaum muslimin adalah alla ta'taqida syarra, tidak meyakini keburukan,
fi syai'in, di dalam sesuatu apapun, min af'alihim wa aqwalihim, dari perbuatan dan ucapan mereka. Wa anta tajidu, sedangkan kamu menemukan, lahu mahmalan, satu kemungkinan, fil khairi, dalam kebaikan. Apabila kita melihat seorang muslim melakukan sesuatu hal yang mana hal ini masih ada dugaan dan kemungkinan baik, jangan pernah kita meyakini sesuatu yang dilakukan oleh muslim itu adalah buruk. Misalnya ada teman kita, tetangga kita, saudara kita tidak pernah sholat 5 waktu di masjid. Kelihatannya cuma Jumatan doang, sisanya gak pernah kelihatan ke masjid. Selagi masih ada kemungkinan baik, misalnya, oh mungkin dia merawat orang tuanya yang sakit, oh mungkin dia merawat istrinya yang sakit, oh mungkin dia tidak pernah ada di rumah, oh mungkin masih ada kemungkinan yang lain. Maka kemungkinan yang buruk jangan pernah kita masukkan dalam hati kita. Contoh kemungkinan yang buruk, oh dia malas, dia punya masalah dengan pengurus masjid, oh dia begini begitu. Jangan itu. Selagi ada kemungkinan baik, kita arahkan perbuatan daripada husnuzan. Ya. Atau mungkin di sini tiap hari Rabu ada pengajian, kita punya teman dekat, dulunya rajin ngaji, sekarang nggak pernah ngaji. Tiap diajak, dia nggak pernah ngomong, nggak pernah ngejawab, diam aja tapi nggak ngaji. Kita jangan buruk sangka. Kita harus husnudzon. Mungkin dia punya hal yang lebih wajib daripada ngaji di sore hari, pada hari Rabu di NS. Mungkin dia di rumah juga mengaji, di masjid, di musola, ya, di lingkungan di mana dia tinggal. Selagi ada kemungkinan semacam itu, jangan pernah kita mengarahkan perbuatan dan ucapan mereka kepada kemungkinan yang buruk. Itu adalah puncak daripada husnudzon, dan itu sulit. Ya, kita kan langsung menjustifikasi saja. Dasar dia emang kayak gitu, dia malas dia mah. Emang dia kayak gitu dia marahnya. Nah, begitu kita makan. Ya, padahal masih ada kemungkinan baiknya. Nah, fa illam tajid lahu mahmalan, jika kamu tidak menemukan satu kemungkinan fil khairi, dalam kebaikan, kal ma'asi, seperti kemaksiatan, fa nihayatu husni dhanni, maka puncak husnudzon bimurtaqibiha, kepada pelaku kemaksiatan tersebut, antanhahum, adalah kamu mencegahnya, anha, dari kemaksiatan itu, wa tadzunna bihim, dan kamu menduga kepada pelaku kemaksiatan itu, anna imanahum, bahwasanya keimanan mereka, yahmiluhum, akan mendorong mereka, alal intihai, untuk menghentikan, anha, kemaksiatannya, wa tarkil israri, dan meninggalkan terus menerus alaiha, melakukan maksiat, bitaubati minha, dengan bertobat dari kemaksiatan itu. Nah, bagaimana kalau sekarang perbuatan seorang muslim ini adalah maksiat? Nah, kalau maksiat kan nggak mungkin ada kemungkinan baik. Misalnya berjudi, oh mungkin dia mah berjudi karena terdesak ekonominya. Ada kemungkinan begitu? Nggak ada. Oh mungkin dia mah nggak sholat Jumat padahal sehat. Mungkin dia mah begini begitulah misalnya. Atau oh dia mah berzina mungkin karena dia ingin membantu wanita-wanita yang miskin misalnya. Ingin melariskan, ya, ya itulah janda-janda kesepian misalnya. Itu kan kemungkinan baik, tapi ini wujudnya wujud kemaksiatan. Yang namanya kemaksiatan tidak ada kemungkinan baik di dalamnya. Lah terus kita gimana husnudzon kepada pelaku maksiat itu? Kata Imam Haddad, puncak husnudzon kepada pelaku maksiat adalah kita nasihati dia.
kita larang dia untuk melakukan maksiat, dan kita berhusnudzon, keimanannya di dalam hati akan mendorong dia untuk berhenti dari maksiat. Keimanannya dalam hati akan mendorong dia untuk bertobat meninggalkan maksiat. Begitu. Jangan langsung kita karena dia mau orangnya keras kepala, dia nasihatin galakan dia, udah biarin aja. Nah, itu udah suudzon namanya sama orang itu. Belum menasihati, belum mencegah, belum melarang, sudah punya kesimpulan, nih orang gak bakal mendengar nasihat kita. Itu namanya suudzon sama orang. Jadi jangan salah paham ya. Husnudzon kepada pelaku maksiat bukan artinya kita biarkan dia berbuat maksiat lalu kita anggap oh mungkin ada niat baik dalam kemaksiatannya. Enggak begitu. Ini kalau enggak ngaji, enggak diarahkan begitu, salah Nabi husnudzonnya. Untuk berhenti dari kemaksiatan dan bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'illah. Berhusnudzon kepada pelaku maksiat itu adalah dengan cara kita membiarkan mereka dalam kemaksiatannya. Lalu kita berkata, oh mungkin mereka punya niat baik, mungkin mereka punya tujuan baik, mungkin mereka punya maksud yang positif. Enggak begitu. Seperti ada seorang perempuan misalnya yang tidak memakai kerudung, tidak menutup auratnya, dia seorang muslimah, lalu kita biarkan saja misalnya, sedangkan dia adalah saudara kita, kerabat kita, tetangga kita. Kenapa dibiarkan? Oh mungkin dia punya niat baik, mungkin hatinya lebih baik daripada saya, mungkin dia lebih bersih hatinya daripada saya. Nah, itu bagus. Cuma jangan gara-gara anggapan seperti itu lalu kita tidak memberi nasihat, atau bahkan tidak ingkar sama sekali dalam hati atas perbuatan yang demikian itu tidak bagus. Seperti beberapa waktu yang akan datang ya, entah benar atau tidak ya, ada suatu agenda yang sangat menakjubkan, agenda yang sangat mengagetkan, yaitu akan diadakan pertemuan ya ataupun event komunitas LGBT ya di Jakarta. Jika seandainya memang niat itu betul, acara itu memang sudah diagendakan akan terjadi, lalu masih tetap ada saja orang Islam yang membantu membela dengan mengatakan manusia juga punya hak asasi manusia, mereka harus dilindungi, harus sebagainya, dengan dicela, dimaki, disudutkan, diintimidasi, dikucilkan. Ya ucapannya semacam itu lalu membuat sebagian orang tidak ingkar di dalam hati atas kemaksiatan, menyebabkan sebagian orang tidak memberi nasihat, bahkan tidak mengucapkan ungkapan-ungkapan penolakan terhadap yang demikian itu, maka itu adalah bukan bentuk husnudzon yang dibenarkan di dalam syariat kita. Karena husnudzon kepada pelaku maksiat bukan memberiakan ke pelaku maksiat dalam kemaksiatannya terus, tapi husnudzon kepada pelaku maksiat adalah dengan cara kita menasihati, mencegah mereka, dan kita punya baik sangka, husnudzon bahwa keimanannya meskipun sedikit secuil dalam hatinya akan menyebabkan mereka bertobat kepada Allah, akan membuat mereka sadar bahwa perbuatan itu adalah perbuatan maksiat, mengundang murka Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ullah. Nah, wa ghayatu su'iz zanni, sedangkan puncak daripada su'udzon, buruk sangka, bil muslimin, kepada kaum muslimin, anta takida su'a, adalah kamu meyakini keburukan, fi af'alihim wa aqwalihim, di dalam perbuatan dan ucapan mereka, allati dhahiruhal khairu, yang luarnya itu baik, yang bentuknya itu baik. Ada orang muslim berbuat baik lalu kita meyakini keburukan di dalam perbuatan atau ucapan itu adalah puncak daripada buruk sangka. Al-Imam Haddad memberi contoh
Beliau mengatakan wa misalu dzalik, contohnya adalah antara musliman. Kamu melihat seorang muslim yukthirus sholata was shadaqata wa tilawata, banyak sholat sunnahnya, sodakohnya, baca Qur'annya. Fatadhunna bihi, lalu kamu menyangka annahu ma fa'ala dzalik, bahwa muslim ini tidaklah melakukan itu illa muraiyan linnasi, melainkan hanya pengen terlihat sama orang-orang. Wa hirsan 'alal mali wal jah, ingin dapat harta dan kedudukan. Wa hadza dhannul fasidu la yasduru, dugaan yang buruk ini, yang rusak ini tidaklah muncul illa min dzitawiyatin, melainkan dari orang yang hatinya khabisatin, buruk. Wa huwa min akhlaqil munafikin, yang demikian itu adalah termasuk pekerti orang-orang munafik. Ada orang rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, lalu kita meyakini orang itu pengen kesohor, nggak pernah ngaji nih, tiba-tiba nongol ngaji. Dengar katanya mau nyalon jadi dewan, jangan langsung suudzon. Nggak salah lagi, datang juga pengen cari dukungan. Nggak boleh begitu. Kenapa nggak boleh? Dia muslim, ya kemungkinan besar kayaknya cari dukungan. Tapi selagi ada hal yang baik, kemungkinan yang baik, dan memang itu adalah rupanya, zahirnya kebaikan, hadir majelis ilmu, biarkan dia datang. Jangan langsung kita berburuk sangka, langsung meyakini oh ini orang mencari dukungan, cari jamaah, cari backingan. Tidak boleh begitu. Ya, ada orang rajin sholako, ya, tiap Jumatan dia solakohnya 100.000, cepet. Pengen kesohor. Tak boleh begitu. Yaitu suudzon, dan puncak daripada suudzon begitu. Orang berbuat baik, orang beramal soleh, lalu kita menduga orang itu niatnya buruk, tidak baik. Itu adalah puncak daripada suudzon. Puncak daripada suudzon. Wa qad qala Allah Ta'ala fi wasfihim, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan sifat-sifat orang munafik. Seraya Allah berfirman, alladzina yalmizuna mutawiyina minal mu'minina fi shadaqati ayyamunahum biriyah. Orang-orang munafik itu adalah mereka yang menuduh kaum muslimin yang dengan sukarela bersedekah, bahwa tidaklah mereka kaum muslimin mukminin sukarela dalam bersedekah melainkan karena riya. Jadi orang-orang munafik dulu di zaman baginda Rasul di Madinah alaihi salatu wassalam, ketika banyak kaum muslimin yang sedekah dengan sukarela, tidak ada paksaan, tidak ada dorongan yang menyebabkan mereka terpaksa melakukan sedekah, enggak. Ya, sukarela bersedekah. Sama orang munafik dituduh bahwasanya kaum muslimin itu bersedekah karena riya. Pengen kesohor, pengen kesebut sama orang, ya, pengen dipuji, pengen dipuja, pengen disanjung. Ini yang menuduhnya orang munafik. Berarti setiap orang yang punya sifat dan karakter suudzon, udah tahu orang berbuat baik, udah tahu orang berbuat amal soleh, zahirnya amal soleh, lalu diduga niatnya nggak benar. Nah, orang yang mengatakan demikian itu adalah orang yang memiliki karakter dan sifat orang-orang munafik. Wal'iyadu billah, thumma na'udhu billah. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru min dzikrillah, perbanyaklah zikir kepada Allah. 1000, 2000, ya, setiap hembusan nafas perbanyak zikir kepada Allah. Hatta yakulul munafiqun, sehingga orang-orang munafik berkata, innakum mura'un, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang riya.
Perbanyak zikir nama Allah. Sampai nanti ada orang yang berkata, ada ria. Dikit-dikit rotib, dikit-dikit maulid, ria. Biarin sampai ada orang ngomong kayak begitu. Nah, orang yang ngomong begitu kata Nabi munafik. Ya, ngaji lagi, maulid lagi, rotib lagi. Ria itu mah pengen kesohor tuh. Ya. Status WA-nya pengajian melulu, pengen kesohor. Biarin begitu. Memang kata Nabi, sampai ada orang-orang munafik yang berkata, kamu itu ria. Jadi kalau kita sudah ada yang mengatakan ria dalam amalan yang kita lakukan, seperti zikir, maulid, sholawat, pengajian, sampai ada yang mengatakan kita ria, maka orang munafik. Bukan kita yang ria. Tapi kita jangan cari masalah juga. Jadilah biar ada yang ngatain saya ria, dia munafik. Nggak juga. Pedulikan orang yang mengatakan ria. Ya, pengajian kok pakai mikrofon, segala direkam, segala live streaming, segala buat channel di YouTube, segala macam ria itu. Segala apa namanya kok di post ria itu, biarin. Yang ngomong ria adalah orang munafik. Orang munafik. Gitu. Wa bil iktsari minad du'ai wal istighfari. Hendaklah kamu memperbanyak doa dan istighfar. Banyakin doa, banyakin istighfar. Linafsika, untuk dirimu sendiri. Astagfirullah. Bahkan salah satu ungkapan dari guru kami, guru kita, Syekhi Murabbi Ruhi Habib Umar, yang beberapa waktu ke depan akan datang ke negeri kita, negeri Indonesia. Mudah-mudahan bisa hadir semuanya, sempatkan hadir ya, baik di Cidodol ataupun nanti di Monas atau di Istiqlal, nanti nggak tahu ya malam Selasanya itu. Sempatkan hadir ya. Perbanyak doa dan istighfar. Beliau pernah berkata, kalau kita suatu ketika, suatu saat pusing, galau, bingung tanpa sebab, tiba-tiba ada ham, ada gham, ada kebingungan, ada kegalauan, tapi nggak ada sebab. Bukan karena nggak punya uang, habis gajian malah lagi pegang uang. Bukan karena berantem sama istri, enggak. Istri lagi baik ya. Bukan lagi nggak baik, lagi baik. Anak lagi pada nurut, tetangga pada baik, teman juga nggak ada yang jahat. Tapi kok saya galau, bingung, stres, ngapain? Kata Habib Umar, ketahuilah itu adalah dosamu yang minta diistighfar. Jadi kayak apa ya, kayak meronta-ronta nih dosa dalam hati kita, dalam diri kita, minta kita supaya minta ampun kepada Allah dosa kita itu. Jadi dosa kita yang minta kita beristighfar kepada Allah. Itu reaksi namanya. Ya. Jadi dosa yang ada dari di dalam tubuh kita ini itu akan bereaksi. Apa reaksinya? Galau, stres, pusing, rariut, rarawat. Nanti enak cuma. Nah, itu dosa yang minta diistighfari. Langsung banyak astagfirullahaladzim. Karena kita kadang bingung dosa apa saya. Paling cuma mengaku doang dosa saya banyak. Tapi kalau suruh nyebutin apa ya, perasaan saya biasa-biasa. Tapi ada itu dosa, indikasinya itu galau. Makanya wali itu nggak pernah galau. Wali itu nggak pernah galau. Kalau masih ada yang galau, wali itu nggak pernah galau. Apa kata Allah dalam Quran? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum. Wali-wali Allah itu nggak pernah ada rasa takut dan sedih di dunia dan di akhirat. Kesedihan mereka ya, ketakutan mereka hanya takut sul khotimah saja. Tapi galau, bingung, sedih, mikirin dunia enggak pernah ada. Itu wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa 'alaika bil iktsari minad du'ai wal istighfari li nafsika wa li walidayka, perbanyaklah doa dan istighfar untuk dirimu, wali walidayka, dan untuk kedua orang tuamu, wa qarabatika, dan untuk kerabatmu, wa ashabika, dan teman-temanmu. Masya Allah, ini Islam. Perbanyak doa dan istighfar. Buat siapa? Kita dulu. Terus orang tua kita. Buat siapa lagi? Keluarga kita, anak kita, istri kita. Doakan. Kerabat kita, ashabika, teman kita, doakan. Khususan, secara khusus. Jadi yang 4 golongan itu khusus. Kita sendiri, orang tua, keluarga, teman. Makanya kalau berteman dengan orang soleh, pasti didoain, gak minta juga, pasti didoain. Di dalam doa Ratibul Atas itu kan ada, ya, waliman ahabba nafika, ampunilah ya Allah dosa-dosa orang yang mencintai kami karenamu ya Allah. Teman kami, ya, waliman ahsana ilaina, orang yang baik sama kami ya Allah, ampuni mereka, dan seterusnya. Jadi untung kalau kita berteman dengan orang baik, orang soleh, hafal Quran, para ulama. Kenapa? Didoain nama mereka. Gak minta juga didoain. Walisairil muslimina umuman, dan untuk seluruh kaum muslimin secara umum. Jadi kaum muslimin secara umum kita doain juga, tapi khusus diri kita, ibu dan bapak, keluarga, teman. Fa inna du'a muslim, karena sesungguhnya doa seorang muslim li akhihi, untuk saudaranya, bidhahril ghaibi, yang tidak hadir bersama dengannya, mustajabun, itu diijabah. Kita mendoakan seseorang, orang yang kita doakan gak ada di tempat itu, gak ada di sini, gak ada di mana kita berdoa, ini doa mustajab. Mustajab, ya Allah, ya saya punya teman Fulan bin Fulan, ya sehatkan dia ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Ini doanya diijabah sama Allah, karena yang didoakannya nggak ada di situ. Tapi bukan berarti kalau yang didoakan ada di situ nggak diampuni, enggak, tetap dia diampuni, diterima. Tapi lebih dikabulkannya kalau yang didoakan itu bidhahril ghaib, nggak ada di depan kita, itu mustajab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, da'watani, ada 2 doa, laisa bainahuma wa bainallahi hijab, tidak ada hijab antara 2 doa itu dengan Allah. Yang pertama, da'watul madlub, doa orang yang terdolimi, wa da'watul muslimin li akhihi bidhahril ghaibi, dan doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya. Doa yang terdolimi, tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah, atau yang dikabul sama Allah. Dan doa seorang muslim untuk saudaranya, untuk temannya, untuk sahabatnya, yang dia doakan itu gak ada di tempat. Masya Allah, ini doa yang gak ada hijab antara doa itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis yang lain, di hadis selanjutnya ada itu, wa qala alaihi salam, Nabi bersabda, idza da'al muslimu li akhihi bidhahril ghaib, jika seorang muslim mendoakan saudaranya yang tidak ada di tempat, yang tidak ada bersama dengannya, qalal malaku, maka malaikat berkata, amin, semoga Allah mengabulkan, walaka mithluh, dan untukmu seperti doa itu. Jadi kalau kita mendoakan, ya Allah, saya punya teman, kasihan ya Allah, udah 30 tahun belum nikah aja ya Allah, kasihani dia ya Allah, datangkan jodohnya ya Allah. Kata malaikat, amin, walaka misluh, amin, semoga Allah mengabulkan, dan untukmu pun seperti itu. Nanti kita mendoakan seseorang, kita yang didoakan sama malaikat. Ya Allah ya Rasulullah, doakan guru-guru kita, ya, yang di kampung-kampung, ya Allah, sayangi guru saya ya Allah, udah 30 tahun rumahnya kan begitu aja ya Allah, kasih dia rezeki yang banyak ya Allah, biar bisa merenovasi rumahnya ya Allah, hidupnya lebih layak lagi ya Allah. Kata malaikat, amin, walaka misluh. Jadi kalau kita pengen apa-apa, kalau kita melihat hadis ini, doain orang. Kalau kita doa sendiri, ya Allah berikan saya rezeki, berikan saya kendaraan yang mewah untuk bekal ibadah ya Allah, berikan saya anu-anu, ini malaikat gak ngaminin. Untung-untungan berarti, ya untung-untungan.
Artinya kalau kita doanya serius, sungguh-sungguh, makanan kita halal, ya diijabah. Tapi kalau makanan kita haram, doanya nggak khusyuk dan sebagainya, malaikat nggak aminin. Tapi kalau kita nggak doain orang, malaikat ngaminin. Kata malaikat, wala kamislu, dan kamu pun dapat seperti itu. Tuh ya, doain orang. Pengen apa sekarang? Doain orang. Doain orang. Itu salah satu kalau ingin cara ya ingin dikabulkan, diijabah doa dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Termasuk kalau pengen punya anak misalnya, ya doain orang, ya Allah, berikan teman-teman saya anak yang banyak ya Allah, 12 ya Allah. Ya. Kata malaikat, walaka mislu. Ya, makanya temannya bingung, ini kenapa nih? Isi saya KB kok hamil lagi. Ternyata ada yang doain temannya itu. Wa qala Maimun wallahu a'lam bishawab.